dijauhi, ditakuti, dan selalu dianggap sebagai hama. Dan mungkin akan membuat beberapa dari kalian berlari karena mereka dan bergegas mengambil sapu ataupun semprotan untuk mengusir mereka. Padahal mereka hanya numpang lewat ataupun terbang untuk sesaat. Dan kenyataannya mereka datang karena kalian sendiri yang mengundang mereka. Tapi kenapa mereka diusir? Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang mereka. Ada banyak spesies kecoa yang hidup di belahan dunia, kecuali di wilayah kutub. Ya tentu saja, mana ada kecoa yang mau hidup di situ. Dan di antara banyaknya spesies serangga satu ini, yang paling terkenal atau sering kalian temui adalah kecoa Amerika, kecoa Jerman, dan kecoa garis coklat. Dan mereka sering dituduh sebagai hama, padahal hanya beberapa dari sekian banyak kecoa yang jadi hama. Sisanya bermanfaat bagi lingkungannya. Mereka biasanya menyukai tempat gelap dan lembab, serta kotor, dan mereka biasa hidup berkoloni. Mereka adalah serangga omnivora, jadi apapun makanan yang kalian suka, kemungkinan besar kecoa pasti juga akan menyukainya. Mereka biasanya aktif pada malam hari untuk mencari makanan sisa yang kalian makan pada tempat sampah ataupun pada dapur. Ukuran tubuh mereka cukup kecil, berkisar dari 2 mm hingga 6 cm. Dan tahukah kamu, kecoa tidak mempunyai hidung. Mereka menggunakan ventilator yang terdapat pada tubuhnya sebagai alat bernapas. Dan terlepas dari tempat hidup mereka pada tempat yang kotor yang membuat kita jijik, mereka adalah serangga yang unik. Mereka telah hidup ratusan juta tahun di bumi, dan mereka juga mempunyai kulit yang keras. Dan meskipun mempunyai sayap, rata-rata kecoa merupakan penerbang yang buruk, dan mereka mungkin biasa terbang ke arah kita tanpa sengaja, akibat kaget ataupun terkejut dengan pergerakan yang kita lakukan. Dan karena kurang mahir terbang, mereka biasa lebih memilih merayap. Mereka lebih gesit dalam mode ini daripada mode terbang. Dan jika kupu-kupu merupakan contoh metamorfosis sempurna, maka kecoa adalah kebalikannya. Metamorfosis mereka terdiri dari 3 stadium, yaitu telur atau biasa disebut odeka, kemudian nimpa. Dalam fase kedua ini, bentuk mereka sudah seperti layaknya kecoa dewasa, hanya saja tidak mempunyai sayap. Organ seksualnya belum berkembang. Dan sebelum masuk ke fase terakhir, mereka mengalami pergantian kulit sebanyak 5-10 kali, hingga pada akhirnya masuk dalam fase dewasa. Kecoa betina mampu bertelur 300-400 butir dalam kondisi ideal selama hidupnya. Dan uniknya, mereka tak perlu pasangan atau kecoa jantan untuk dapat bertelur. Ada banyak kemampuan unik yang serangga ini miliki. Salah satunya mampu hidup tanpa kepala selama seminggu. Bagaimana mereka mampu bertahan tanpa kepala? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak memerlukan kepala untuk dapat bernapas layaknya kita. Mereka menggunakan tabung spiral yang ada di samping tubuh mereka untuk menghirup dan mengeluarkan oksigen untuk bernapas. Dan mereka termasuk serangga yang susah dibasmi karena daya tahan mereka. Dan cara yang paling efektif membunuh mereka adalah disemprot insektisida. Namun setelah disemprot pun, mereka tidak langsung mati begitu saja. Mereka masih berusaha bertahan untuk hidup. Dan cara terakhir yang mereka lakukan adalah dengan cara membalikkan badan mereka agar dapat udara lebih dan sempat bertahan dari insektisida. Namun sayang, keputusan membalikkan diri untuk bertahan bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan. Karena cairan insektisida dapat mempengaruhi sistem saraf mereka yang membuat mereka kejang-kejang dan susah untuk kembali ke posisi semula, hingga pada akhirnya mereka akan mati. Mungkin itu saja pembahasan singkat untuk serangga yang paling dihindari satu ini. Oh iya, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah merelakan paket kuota kalian untuk menonton video ini. Dan kepada kalian yang memakai wifi tetangga untuk menonton video saya juga berterima kasih kepada kalian. Dan jika kalian suka, like video ini dan subscribe channel ini, karena itu sangat membantu perkembangan channel ini ke depannya.